Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersihkan wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah bisa bersua kembali dengan Anda di salah satu program Fatwa TV, program live interaktif Jalan Lurus. Bersama guru kita Ustaz Dr. Abdullah Rai MA, hafizahullah ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membersamai kebersamaan dengan Anda semua insya Allah. Dan nantinya kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan tentunya kita akan buka layanan interaktif bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz sesuai dengan tema kita malam hari ini. Dan juga Anda bisa menghubungi line telepon di 0331 544 6087. Baik pemirsa, alhamdulillah malam hari ini telah bersama kita di studio Fatwa TV Jember Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai MA hafizahullah ta'ala. Mari kita sama-sama sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Gimana tuh? Alhamdulillah. Hayyakumullah, barakallahu fikum. Semoga malam hari ini bisa sharing ilmu dengan para pemirsa. Insyaallah. Semoga ada hal yang Biiznillah. bisa diambil untuk manfaat para pemirsa. Bismillah. Nah, Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Nah, baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Baik, seperti biasa kita akan simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka dari guru kita Ustadz Dr. Abdullah Rai MA hafizahullah ta'ala untuk membuka live interaktif kita malam hari ini. Baik, kepada Ustadz Dr. Abdullah Rai MA kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kepada kita usia, umur, kesehatan dan berbagai nikmat yang lain sehingga sampai detik ini kita masih merasakan nikmatnya hidup di atas Islam dan juga sunnah Rasulullah SAW. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah, di antara nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita adalah Allah SWT memberikan musim-musim kebaikan yang dengannya diharapkan kita semuanya berlomba-lomba dalam mencari ridha Allah, menggapai pahala dan juga ganjaran dari Allah SWT di dalam musim-musim kebaikan tersebut. Allah SWT sayang kepada kita dan mengetahui bahwasanya umur kita adalah sangat pendek dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, di mana mereka yang ada di antara mereka yang memiliki umur ribuan tahun. Umur umat Rasulullah SAW hampir sama atau sekitar umur beliau SAW. Tapi Allah SWT dengan rahmatnya menjadikan di sana waktu-waktu di mana seseorang apabila mengamalkan amal soleh di waktu-waktu tersebut, semoga dia bisa mendapatkan ganjaran yang besar. Dan di antara waktu-waktu tersebut adalah bulan yang sekarang kita sedang berada di dalamnya, itu bulan Sya'ban. Setelah kemarin kita melalui bersama bulan Rajab, salah satu di antara bulan haram yang amal soleh di dalamnya berbeda nilainya dengan amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan biasa. Maka sekarang Allah SWT memberikan karunia kepada kita semuanya
memasuki bulan yang baru antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Di bulan ini dahulu Nabi SAW beliau banyak melakukan puasa. Pernah suatu saat beliau ditanya oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau melakukan puasa sebanyak puasa yang kau lakukan di bulan ini, itu di bulan Sya'ban. Beliau bertanya, mengapa Rasulullah SAW melakukan yang demikian? Maka beliau SAW mengabarkan bahwa dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan itu adalah bulan yang banyak manusia yang lalai dari melakukan amal soleh di dalamnya. Karena sebelumnya itu di bulan Rajab mereka sudah melakukan berbagai ibadah. Karena itu adalah termasuk bulan haram. Kemudian setelahnya itu dua bulan setelahnya, itu satu bulan setelahnya mereka akan menemui bulan Ramadan, dan itu adalah bulan ibadah, bulan Quran, bulan puasa. Banyak manusia di bulan Sya'ban ini justru malah mereka lalai karena merasa sudah melakukan berbagai amal soleh di bulan Rajab, dan sebentar lagi di bulan Ramadan mereka juga akan kembali melakukan berbagai amal soleh. Di bulan Sya'ban banyak orang yang lalai untuk beramal soleh. Maka Nabi SAW mengabarkan bulan itu adalah bulan di mana banyak manusia yang lalai, yaitu lalai dari beribadah. Baina Rajabin wa Ramadan, posisinya antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Maka beliau ingin ketika banyak manusia yang lalai di bulan tersebut, justru malah beliau manfaatkan untuk banyak beribadah kepada Allah SWT. Kemudian beliau SAW mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Itu adalah bulan di mana akan diangkat amal soleh itu kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali. Kalau memang di bulan tersebut diangkat amal soleh kepada Allah Azza wa Jalla, maka aku ingin diangkat amalanku kepada Allah wa ana shaim, dan aku dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah. Ini adalah diantara rahasia hikmah mengapa Rasulullah SAW dahulu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan Allah SWT mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasulullah SAW teladan yang baik. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah dan juga hari akhir. Kalau memang kita menginginkan kebaikan, menginginkan pahala, menginginkan kesuksesan di hari akhir, maka hendaklah kita meniru Rasulullah SAW. Beliau SAW dahulu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan sekarang kita masih berada di awal Sya'ban, tanggal 3 Sya'ban. Masih ada kesempatan untuk meniru apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dahulu beliau banyak melakukan puasa di bulan ini, dan bahkan disebutkan dalam sebuah lafaz hadis bahwasanya beliau melakukan puasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit saja. Ada beberapa hari yang memang beliau SAW tidak berpuasa di hari-hari tersebut. Demikian pula para salaf, semoga Allah merahmati mereka, dan kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, termasuk diantaranya dalam hal ibadah. Ketika di bulan Sya'ban
Karena mereka tahu bahwasanya dahulu Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban, maka mereka pun berijtihad bersungguh-sungguh dalam berbagai amal soleh, termasuk diantaranya dalam membaca Al-Quran. Ada di antara mereka yang punya usaha ya, tapi ketika bulan Sya'ban dia tutup usahanya, kemudian dia mengkhususkan dirinya untuk membaca Al-Quran. Sehingga sebagian mereka ada yang mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Qurra, ini adalah bulan orang-orang yang membaca Al-Quran. Marilah kita hidupkan sunnah Nabi SAW, kemudian juga apa yang dilakukan oleh para salaf di bulan Sya'ban ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya untuk melakukan apa yang dicintai oleh Allah SWT dan juga diridai. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan Ustaz atas satu nasihat pembuka yang telah diberikan pada malam hari ini. Masya Allah, perihal bulan Sya'ban ini Ustaz, Iya. apakah ada ibadah yang paling afdol Ustaz? Ataukah semua ibadah itu sama sebenarnya Ustaz, yang harus diperbanyak pada bulan Sya'ban ini? Seperti yang tadi kita sebutkan, Nabi SAW beliau banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Nah Ustaz, Maka itu diantara tentunya amalan yang diutamakan di bulan ini, dan diantara hikmahnya bulan setelahnya adalah bulan puasa yang diwajibkan atas kaum muslimin, sehingga ketika mereka banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban, mereka tidak akan kaget lagi ketika sudah saatnya untuk melakukan puasa yang wajib. Masya Allah. Iya, itu diantara hikmahnya. Sehingga kalau ditanya tentang apa amalan yang diutamakan di bulan ini, ya puasa sebagaimana itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas Barakallahu fikum. nasihat dan jawaban yang telah diberikan. Masya Allah pemirsa, semoga kita semuanya selalu bersemangat untuk mengamalkan amal-amal soleh. Tentunya yang paling utama adalah berpuasa pada bulan Sya'ban, dan diperbanyak sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW memperbanyak puasa tersebut pada bulan Sya'ban ini. Alhamdulillah pemirsa. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan sapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang menyimak live interaktif malam hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum bagi seluruh pemirsa dan juga pendengar yang telah bergabung pada live interaktif malam hari ini. Dan sekali lagi kami mengundang para pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, kita buka layanan telepon di 0331 544 6087. Sekali lagi Anda bisa menghubungi line telepon di 0331 544 6087. Baik pemirsa, kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Pertanyaan pertama kali ini ada dari Saudara Abu Zain di Sumatera Barat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Apakah benar tiupan malaikat pada hari kiamat itu sejenis tanduk, Ustaz? Dan ketika saya meneliti lagi, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, bagaimana aku merasa tenang karena si pemilik tanduk telah memasukkan tanduknya ke mulutnya. Dan apakah kita selama ini dibodohi tiupan pada hari kiamat adalah sangkakala? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, benar bahwasanya malaikat yang Allah SWT tugaskan untuk meniup sangkakala itu malaikat Israfil dengan ijma' para ulama. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya yang ditiup oleh malaikat itu adalah sur. Dan sur secara bahasa itu adalah
sejenis tanduknya. Sur itu adalah tanduk. Jadi bentuknya adalah bentuk tanduk. Wallahu alam, yang diterjemahkan dalam bahasa kita sangkakala, apakah sangkakala adalah sinonim dari tanduk? Kalau merupakan sinonim dari tanduk maka tidaklah masalah. Meniup sangkakala berarti adalah meniup sur atau meniup tanduk, karena memang bentuknya adalah seperti sur. Tidak kita katakan bahwasanya kita dibodoh-bodohin kalau memang sur secara bahasa di dalam bahasa kita adalah sangkakala. Ini perlu dilihat lagi apakah makna dari sangkakala. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Nah, syukran Ustaz, wa barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Baik, itu dia jawaban dari Ustaz. Pemirsa, semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya khususnya dan memberikan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Baik pemirsa, pertanyaan selanjutnya kali ini ada dari saudara Edwin Raja di Banten. Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya. Saya adalah seorang pelajar di SMA dan kebetulan saya menjabat sebagai ketua OSIS di SMA tersebut. Lalu pada saat itu saya diminta untuk memberikan sambutan di salah satu perayaan Hari Raya Non-Muslim di tempat ibadahnya. Saya sudah menolak dengan alasan agama, namun ada teman saya yang mengatakan mereka butuh Anda sebagai ketua OSIS bukan sebagai ahli agama. Baik, pertanyaan saya Ustadz, sikap apa yang harus saya lakukan ketika diminta untuk memberikan sambutan di tempat ibadah agama lain tersebut Ustadz? Jazakumullah khair. Apa yang dilakukan sudah betul ya. Jadi kita menolak. Karena ketika seseorang datang, meskipun dia memberikan sambutan, maka ini ada unsur mengikuti perayaan mereka ya. Dan itu tidak boleh dalam agama kita. Kita harus memiliki ketegasan kalau memang sesuatu diharamkan dan tidak diperbolehkan untuk kita lakukan, maka jangan kita lakukan. Apalagi kita adalah seorang yang memiliki kedudukan dan dilihat oleh bawahan kita, menjadi contoh bagi bawahan kita. Harusnya kita menjadi contoh dalam ketegasan kita dan kedisiplinan kita, ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya. Jadi apa yang dilakukan, menolak ya undangan tersebut dan permintaan untuk memberikan sambutan di sana itu sudah betul. Secara agama memang itulah yang harusnya dilakukan. Dan jangan sampai seseorang mengatakan tidak enak ya, dan seterusnya. Kalau seseorang tidak enak kepada manusia atau sama manusia, harusnya dia tidak enak kepada Allah ketika dia melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bagaimanapun alasannya, entah itu sebagai memberikan sambutan atau karena dia sebagai ketua untuk semuanya, kalau memang itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan secara agama, maka dengan tegas hendaklah dia menolak permintaan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, syukran Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Maka ini justru sebagai kesempatan dia, pemilik jabatan itu Ustaz ya, untuk menolak dengan tegas gitu ya Ustaz ya. Bukan justru menjadi alasan untuk seolah-olah dia sedang bertoleransi begitu Ustaz ya. Ya, kalau dia sebagai orang yang memiliki kedudukan saja tidak bisa untuk melakukan yang demikian, lalu bagaimana seandainya dia sudah tidak punya kedudukan gitu. Iya. Baik, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya khususnya dan juga memberikan kebermanfaatan bagi kita semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita akan bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Kali ini ada dari Ummu Zubair di Banten. Assalamualaikum Ustaz.
Sejak tahun 2013 sampai saat ini tahun 2023, saya sudah menikah dan memiliki anak satu. Saya sering dimimpikan seorang laki-laki yang sama, yang dimana dia pernah saya suka dulu waktu kecil pada saat SD. Saya sudah mencoba untuk meruqyah diri saya sendiri, zikir pagi petang, baca Quran setiap hari, namun masih saja dimimpikan. Qadarullah, orang tua saya dulu dan mungkin sampai saat ini suka pergi ke dukun. Apakah saya kena sihir, Ustaz? Dan apa yang baik yang saya lakukan agar tidak mimpi laki-laki itu lagi? Jazakumullahu khairan. Ya, di antara sebab yang bisa diambil adalah seseorang menjaga zikirnya bukan hanya pagi dan juga sore, tapi di sana ada zikir sebelum tidur. Ya, zikir sebelum tidur. Dan ini penting sekali karena seseorang ketika dalam keadaan tidur, ini dia dalam keadaan lemah. Maka dia meminta kepada Allah perlindungan. Dan di sana ada zikir-zikir yang disyariatkan sebelum tidur. Di antaranya adalah membaca ayat kursi. Kemudian juga meruqyah dirinya dengan Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali masing-masing. Semoga dengan cara demikian dia bisa terhindar dari godaan syaitan. Termasuk di antaranya adalah datangnya syaitan di dalam mimpi seseorang. Ini yang bisa kita lakukan. Dan tentunya seorang wanita muslimah, dia tahu bahwasanya ketika dia sudah menjadi istri bagi seorang laki-laki, maka hendaklah dia menjadi seorang istri yang salihah, menjaga kehormatannya dan menjaga dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, meskipun dulu mungkin sebelum dia menikah dengan suaminya sekarang dulu ada perasaan suka kepada seorang laki-laki, cinta kepada seorang laki-laki, namun sekarang dia adalah sebagai seorang istri bagi laki-laki dan sebagai seorang istri yang sah. Maka dia punya kewajiban yang harus dia laksanakan. Ada hak-hak yang harus dia tunaikan. Maka hendaklah dia menyibukkan dirinya dan dengan berbagai tugas dia di dalam rumah tangganya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan hendaklah dia berusaha untuk melupakan apa yang terjadi di masa yang lalu. Ya, dia konsen dengan apa yang ada di depannya berupa kewajiban-kewajiban tersebut. Dan kalau ada di sana perasaan-perasaan seperti itu, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan sampai dia mengikuti, kemudian mencari nomor HP, mencari kembali nama-nama orang yang dulu punya hubungan khusus dengannya, karena ini sumber fitnah. Banyak di sana kejadian ya yang sangat tidak mengenakan, dan di zaman sekarang ini sangat mudah sekali seseorang mencari informasi. Dia sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, dan teringat dengan kenangan yang lalu ketika di SMP atau di SMA atau di SD, kemudian berusaha untuk mencari nomor HP-nya, ya, atau di sana ada grup alumni dan seterusnya. Kemudian terjadi fitnah. Ya, terjadi fitnah, berita yang tidak mengenakan, dan masing-masing dari keluarganya akhirnya hancur, baik yang laki-laki maupun wanita. Nah, ini tentunya kita tidak ingin terjadi demikian, sehingga yang tadi kita katakan, kita sibukkan diri kita dengan apa yang ada di depan kita. Kalau ada bisikan, kita berlindung kepada Allah. Jangan kita ikuti bisikan-bisikan syaitan dan segala hal yang kira-kira bisa menjerumuskan ke sana, maka kita jauhi. Nah, barakallahu fikum.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga ini bisa memberikan pemahaman dan semoga Allah bantu Anda sang penanya tadi, semoga terhindarkan dari godaan syaitan. Dan pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita buka kesempatan kepada Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz. Kami buka layanan interaktif di 0331 544 6087. Sekali lagi Anda bisa menghubungi nomor di 0331 544 6087. Baik, kembali kita akan bacakan satu pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudara Reski Lajalani di Sulawesi Tengah. Bismillah, Ustadz, bagaimana dengan sebuah kaidah? Meninggalkan nasihat itu sendiri adalah sebagai bentuk nasihat apabila yang diingatkan malah terjadi kemungkaran yang lebih besar. Apakah hal di atas termasuk jika yang dinasihati malah membantah tanpa ilmu? Apakah itu artinya kita tidak boleh untuk menasihatinya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, memang di sana ada kaidah, yaitu dalam masalah mengingkari kemungkaran, bahwa disyaratkan dalam mengingkari kemungkaran tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar. Tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar. Karena maksud dari mengingkari kemungkaran adalah menghilangkan sebuah kemungkaran atau mengurangi kerusakan dari kemungkaran tadi. Kalau memang dia tidak bisa hilang secara keseluruhan, tapi bisa dikurangi. Itu maksud dari mengingkari kemungkaran. Kalau seseorang mengingkari kemungkaran justru terjadi kemungkaran yang lebih besar, maka dalam keadaan demikian tidak disyaratkan untuk mengingkari kemungkaran, karena justru malah terjadi kemungkaran yang lebih besar. Dan tentunya ini perlu renungan yang panjang, yang mendalam. Seseorang sebelum beramar ma'ruf nahi munkar berijtihad, apakah kira-kira ketika Anda mengingkari kemungkaran tadi maslahat yang akan Anda dapatkan, atau justru malah di sana ada kemungkaran yang lebih besar. Ini seorang berijtihad, melihat dari berbagai sisi, kemudian dia mengambil keputusan. Tapi apakah termasuk mudarat yang lebih besar adalah ketika ada seseorang yang dia dinasihati atau diingkari kemungkarannya, kemudian dia membantah tanpa ilmu? Wallahu a'lam. Ini bukan yang dimaksud dari kaidah tadi ya. Ini bukan yang dimaksud dari kaidah tadi. Itu sesuatu yang lumrah. Ketika seseorang beramar ma'ruf nahi munkar, ada di antara mereka yang menerima dan ada di antara mereka yang menolak, membantah. Menolaknya ada yang karena berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan ilmu. Ini bukan termasuk kemudaratan yang lebih besar yang tadi kita sebutkan. Karena memang yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu terkadang ada di antara mereka yang menerima nasihat kita dan terkadang ada di antara mereka yang tidak menerima nasihat kita. Tidak kita katakan kalau dia tidak menerima nasihat berarti ini terjadi mudarat yang lebih besar. Bukan itu maksudnya. Ya, dulu Nabi SAW ketika beliau berdakwah juga demikian keadaannya. Ada di antara mereka yang justru membantah tanpa ilmu. Bahkan ada di antara mereka yang akhirnya menyakiti Nabi SAW atau berkeinginan untuk membunuh Nabi SAW. Apakah kita katakan terjadi mudarat yang lebih besar? Tentunya tidak. Iya, jadi yang bisa kita simpulkan dari pertanyaan tadi, silakan antum berdakwah dan memperhatikan kaidah-kaidah dalam dakwah. Di antaranya adalah jangan sampai terjadi kemungkaran yang lebih besar. Adapun yang ditanyakan apakah membantah tanpa ilmu yang muncul dari sebagian orang itu adalah termasuk mudarat yang lebih besar, kita katakan
Bukan ya, bukan. Itu sesuatu yang biasa terjadi dalam dakwah. Ada di antara mereka yang menerima dakwah dan juga ajakan kita, dan ada di antara mereka yang tidak menerima. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Baik, jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Semoga ini bisa memberikan pemahaman bagi penanya khususnya dan memberikan ilmu serta kebermanfaatan bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami buka kesempatan yang luas untuk Anda semua guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, pemirsa, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah terhubung dengan penelpon pertama kami, ada Pak Dwianto. Masya Allah, kita sapa terlebih dahulu. Pak Dwianto, apa sudah terhubung? Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dwianto, silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya nih, Ustaz. Ya. Nah, saya perempuan. Nah, nanti ketika pulang sekolah dari pondok itu, dari rumah ada kegiatan kan, rencananya saya mau daftarkan dia ke masjid untuk tadarus malam dengan menggunakan pengeras suara itu bersama teman-teman itu, bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Boleh tidak itu? Karena kita pun belum memahami sangat kan. Iya. Baik, cukup Pak pertanyaannya? Ya, kita aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang ditanyakan membaca Al-Quran di masjid dengan pengeras suara bagi wanita itu ya. Ya. Asalnya seorang wanita itu berusaha untuk menyembunyikannya. Itu asal dari wanita. Mereka berhijab, kemudian ketika mereka berbicara menjaga suaranya, jangan sampai dia menjadi fitnah bagi orang yang mendengarnya. Oleh karena itu dalam soal yang tadi disebutkan, lebih hati-hatinya tentunya seorang wanita ini berusaha untuk menjaga suaranya ya. Jadi kalau memang dia ingin membaca Al-Quran, memanfaatkan waktu dengan baik, maka cukup tanpa dengan mengeraskan suara, tanpa mikrofon atau pembesar suara. Silakan dia bersama-sama membaca Al-Quran. Mungkin dia ingin mendengar orang lain membaca Al-Quran atau wanita lain membaca Al-Quran, saling mengoreksi bacaan, maka di antara mereka tanpa mengeraskan dengan pembesar suara. Itu yang lebih berhati-hati supaya tidak terjadi fitnah, ya, supaya tidak terjadi fitnah bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Jadi cukup di antara mereka saja, wallahu taala a'lam. Nah, baik Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga tadi bisa memberikan pemahaman kepada Pak Dwianto ya di Riau. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik pemirsa, kembali kita telah terhubung dengan penelpon kedua kita malam hari ini, ada Abu Rizal di Kalimantan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Abu Rizal, silakan Pak pertanyaannya. Masalah haji atau umroh, Pak Ustadz, kan salah satu persyaratannya bagi perempuan terutama, Pak Ustadz, harus ada mahram ya, Pak Ustadz. Apakah ketentuan itu memang ketentuan secara agama? Soalnya sekarang yang saya dengar, perempuan terutama dari negara Arab Saudi ya, membolehkan perempuan untuk ibadah haji atau umroh. Nah itu bagaimana? Kalau dulu-dulu kan yang saya tahu itu tetap harus ada mahramnya untuk perempuan. Tapi sekarang terutama pemerintahan Arab Saudi sendiri membolehkan perempuan
untuk ibadah haji atau umroh terutama Pak Ustadz. Nah itu bagaimana Pak Ustadz ya kita untuk menyikapinya, atau memang tetap harus sama sekali ada mahramnya untuk perempuan? Itu aja dulu Pak Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW beliau mengatakan la tusafiru al-mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Dan safar di sini baik safar untuk ibadah seperti haji dan juga umrah, maupun safar untuk kepentingan dunia. Beliau mengucapkan secara umum saja, tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Ketika Nabi SAW beliau mengucapkan ucapan ini, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, aku ingin keluar bersama pasukan ini dan pasukan ini." Maksudnya adalah ingin berjihad. Wa imra'ati turidul hajj, sementara istriku ingin melakukan ibadah haji. Di sana ada dua pilihan, berjihad atau dia menemani istrinya melakukan haji. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ukhruj ma'aha," hendaklah engkau keluar bersama istrimu, yaitu menemani istrimu melakukan ibadah haji. Nah, ini menunjukkan bahwasanya safar yang dimaksud oleh Nabi SAW itu adalah umum, termasuk diantaranya adalah safar untuk melakukan haji. Dan ini semua adalah untuk maslahat wanita itu sendiri. Ketika dia melakukan safar dan ditemani oleh mahramnya, maka insya Allah ini menjadi sebab dia tetap terjaga. Tapi kalau dia keluar sendiri, safar sendiri, dan tidak ada mahramnya, maka dikhawatirkan di sana ada orang-orang yang mereka mengetahui bahwasanya wanita tersebut pergi tanpa mahram, dan di dalam hati mereka ada penyakit, ada hawa nafsu. Kemudian akhirnya mereka berusaha untuk menggoda dan merusak kehormatan wanita tadi. Dan ini mohon maaf terjadi juga. Ya, banyak orang yang bermudah-mudahan di dalam masalah ini, termasuk ketika umrah maupun haji. Ada sebagian yang bermudah-mudahan dalam masalah ini pergi melakukan haji atau umrah tanpa mahram. Ya, kemudian terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Pulang bukan justru gembira mendapatkan pahala, tapi justru malah malu dan juga mendapatkan dosa. Sebabnya adalah karena tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Jadi kita kembali kepada sunnah Nabi SAW, dan memang di sana ada perselisihan pendapat di antara para ulama ya tentang masalah ini. Ada di antara mereka yang membolehkan pergi tanpa mahram dengan syarat di sana ada rifqatun ma'munah. Di sana ada teman-teman yang aman. Ada teman-teman yang bisa dipercaya, yang aman. Nah, cuma itu tadi, kita ada di zaman di mana banyak fitnah ya. Ya mungkin secara zahir seseorang ya dia bisa dipercaya, tapi ternyata di sana ada sesuatu di dalam hatinya ya. Ada hawa nafsu, ada penyakit. Nah, ini yang dikhawatirkan. Sehingga wallahu alam, yang lebih kuat di dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya ketika dalam keadaan haji dan umrah pun disyaratkan seorang wanita untuk memiliki mahram dalam perjalanan safarnya. Dalam perjalanan safarnya untuk melakukan haji juga umrah. Dan ini adalah termasuk al-istita'ah. Ini adalah termasuk
kemampuan. Kalau dia punya harta, dia sehat, dan dia punya mahram, maka dia dianggap mampu. Kalau dia tidak memiliki mahram, meskipun dia sehat, meskipun dia punya harta, maka tidak dianggap mampu. Sehingga seandainya dia tidak melakukan haji dengan sebab dia tidak punya mahram, maka dia tidak berdosa, karena memang dia tidak mampu. Dan Allah SWT mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, untuk orang yang mampu menuju ke sana. Sementara dia tidak mampu karena tidak memiliki mahram. Jadi seandainya dia meninggal dunia dan bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan dia tidak menunaikan ibadah haji, maka dia mendapatkan udzur karena dia memang belum mampu dikarenakan tidak memiliki mahram. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, syukran Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Berarti mahram di sini bagi wanita juga termasuk dalam kategori mampu itu tadi Ustaz ya, Masya Allah. termasuk di antara faktor kemampuan. Nah, Ya, di antara makna kemampuan bagi wanita adalah ketika dia memiliki mahram. Itu satu pendapat di antara pendapat para ulama. Nah, mungkin ini adalah hal yang mungkin masih banyak belum diketahui oleh terutama masyarakat Indonesia yang mungkin berpikirnya mampu ini dari segi harta saja mungkin Ustaz ya. Iya. Nah, Ya, itu Masya satu pendapat. Nah. Jadi yang tersebar dan diamalkan oleh banyak di antara saudara-saudara kita di sini, itu adalah satu pendapat di antara pendapat para ulama. Masya Allah. Nah. Dan insya Allah ini yang lebih hati-hati Ustaz ya. Ya, itu yang saya sampaikan. Yang lebih berhati-hati adalah tetap seorang wanita ketika dia melakukan umroh dan juga haji itu bersama mahramnya. Dan saya tinggal di Saudi ya selama 17 tahun. Masya Allah. Dan menemui berapa kali musim haji ya selama di sana. Dan itu satu kejadian yang sangat menjadikan hati kita bersedih. Dan itu ketika saat musim haji. Masya Ya, Allah. terjadi itu di jamaah kita gitu. Ya, di jamaah orang Indonesia. Ya, semoga Allah SWT mengampuni dosa kita semuanya. Baik, amin. Ya. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya dan juga kebermanfaatan bagi kita semua insya Allah. Baik, Alhamdulillah kembali kita telah terhubung dengan penelpon ketiga kita malam hari ini, ada Pak Iskandar di Depok. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Iskandar, silakan pertanyaannya Pak. Semoga pada sehat semuanya. Amin. Kami atas sharing ilmunya kepada kami semua. Barakallahu fikum. Iskandar ARN 201 Pak Ustaz. Masya Allah, ahlan wa sahlan Pak Iskandar. Alhamdulillah, saya ini sedang libur. Masya Allah, hayakumullah. Masya Allah. Semoga Pak Ustadz barokah semua bersama tim dan keluarga. Amin. Ya, Pak Ustadz, ada sedikit pertanyaan Pak Ustadz ini. Ya. Kita tahu bahwa kunci utama ini beragama adalah di tauhid ya. Betapa kita dengar ada hadis bahwa ada kartu di toko yang ditimbang dengan berat dosa yang banyak dan lebih berat lagi tauhidnya. Kiat-kiat apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz ini untuk menguatkan tauhid kita ya pada diri kita masing-masing sehingga tidak mudah goyah dengan adanya sedikit cobaan atau benturan dan sebagainya. Yang pertama Pak Ustadz, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga makin kuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang kedua Pak Ustadz ini terkait ini kebetulan malam Jumat ya, biasanya kan rutin itu baca Al-Kahfi. Nah, dengan beredarnya di medsos itu bahwa ada fatwa dari Al-Irsyad, ada sedikit perbedaan pemahaman. Nah, di mana kita menyikapinya ini Pak Ustadz, khususnya posisi membaca surah Al-Kahfi pada malam atau hari Jumat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan Pak Ustadz. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas jawabannya.
Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang masalah bagaimana kiat-kiat seseorang untuk menguatkan tauhid dia. Tentunya di antara sebab yang paling besar untuk menguatkan tauhid adalah seseorang mempelajari tauhid secara lebih terperinci setelah sebelumnya dia mungkin mengenal tentang keutamaan tauhid secara global. Ya, jadi seseorang akan bertambah keyakinannya, bertambah tauhidnya ketika dia jaga tauhid tersebut dengan terus mempelajari ilmu tauhid. Mempelajari ilmu tauhid bukan hanya di awal saja ya, ketika kita sudah mulai tergerak hati kita untuk mengenal lebih dalam agama ini. Tapi hendaknya seorang muslim memiliki perhatian yang besar terhadap tauhid seterusnya sampai dia meninggal dunia. Kemudian yang kedua, di antara hal yang bisa menguatkan tauhid seseorang adalah mengamalkan tentunya apa yang dia pelajari. Karena dengan dia mengamalkan, maka ini akan semakin kokoh ilmu yang dia dapatkan. Tapi kalau dia hanya sekedar belajar, kemudian dia tidak mengamalkan dalam kehidupan dia sehari-hari, maka tentunya kurang faedah ilmu yang dia dapatkan. Dia belajar misalnya tentang bertawakal kepada Allah, belajar tentang takut kepada Allah, belajar tentang mengharap kepada Allah SWT. Maka ketika dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, tidak mengharap kecuali hanya kepada Allah, maka insya Allah ini di antara hal yang akan menguatkan keimanan dan juga menguatkan tauhid seseorang. Kemudian juga berusaha untuk menghindari hal-hal yang bisa mengurangi tauhid. Maksiat secara umum itu bisa mengurangi keimanan dan juga mengurangi tauhid. Ini adalah bentuk usaha kita untuk menjaga tauhid yang merupakan amalan yang paling besar, sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis bitaqah, kartu yang tertulis di dalamnya la ilaha illallah. Bagaimana dia bisa jauh lebih berat daripada 99 kitab yang besar yang isinya adalah dosa. Sehingga seorang muslim ketika dia sudah tahu tentang keutamaan tauhid, dia berusaha untuk menjaga tauhidnya. Berdoa kepada Allah SWT juga termasuk di antara usaha supaya ditetapkan di atas tauhid ini, supaya ditetapkan di atas Islam. Di antara doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, hendaklah engkau tetapkan hatiku di atas agamamu, yaitu agama Islam. Adapun pertanyaan yang kedua tentang masalah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka telah disampaikan di dalam fatwa Dewan Fatwa bahwasanya derajat hadis membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat ini diperselisihkan di antara para ulama. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya hadisnya adalah hadis yang sahih, yang bisa diamalkan, dan itulah yang selama ini kita sampaikan dan selama ini kita amalkan. Dan di sana ada ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya hadis yang menunjukkan tentang keutamaan khusus membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat ini adalah hadis yang tidak sahih. Dan permasalahan hukum atau derajat sebuah hadis ini adalah permasalahan yang ijtihadiyah. Sebagian ulama ada yang mendhaifkan, sebagian lagi ada yang mensahihkan. Itu adalah sesuatu yang biasa terjadi di kalangan para
ulama. Maka bagi siapa yang mengatakan bahwasanya hadisnya adalah hadis yang sahih, kemudian dia mengamalkan, maka qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh berbuat baik orang yang mengamalkan sesuai dengan apa yang dia dengar. Tapi kalau di sana ada saudara kita yang menganggap bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, kemudian dia tidak mengamalkan, artinya tidak mengamalkan di sini adalah tidak meyakini adanya keutamaan khusus yang disebutkan dalam dalil bagi siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Dan sudah disebutkan dalam fatwa bahwasanya yang sahih bahwasanya membaca surat Al-Kahfi ini bisa dilakukan di hari apa saja. Bukan hanya di hari Jumat, bisa dilakukan di hari-hari yang lain. Dan dia mendapatkan pahala sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jadi jangan dipahami bahwasanya tidak ada di sana keutamaan membaca surat Al-Kahfi sama sekali. Ada keutamaannya, tapi tidak khusus di hari Jumat. Hadis yang disebutkan secara khusus hari Jumat membaca surat Al-Kahfi, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kesahihannya. Dan yang lebih dikuatkan oleh Dewan Fatwa ini bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Jadi yang lebih kuat adalah bisa diamalkan tapi di hari apa saja. Tapi seandainya sekarang ada yang membacanya di hari Jumat, silakan. Kalau dia ingin membaca di hari Jumat, silakan. Ya, karena tadi kita katakan bisa dibaca hari apa saja, termasuk di antaranya mau dibaca di hari Jumat, mau atau dibaca di hari Sabtu. Ya, itu sebuah kelonggaran. Wallahu taala alam, silakan mungkin lebih jelasnya bisa melihat kembali secara langsung di fatwa yang sudah dikeluarkan. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan atas jawaban dan juga penjelasan yang telah diberikan. Masya Allah, semoga ini bisa memberikan pemahaman dan juga penjelasan bagi penanya, khususnya tadi Pak Iskandar di Depok, dan juga bagi kita semua kaum muslimin, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita telah terhubung dengan penelpon keempat kita malam hari ini, ada Ummu Zahra di Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu Zahra, silakan pertanyaannya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan doa sesudah wudhu, Ustaz. Dulu saya pernah mendengar katanya kalau kita berdoa sesudah wudhu itu dengan bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saya mendengar dari salah seorang ustaz sunnah menyatakan bahwa doa itu akan langsung distempel, akan dicap oleh Allah yang Maha Kuasa. Terus beberapa hari ini saya mendengar katanya hadis itu tidak dapat itu hadisnya lemah. Jadi sebagai orang awam yang ingin mendapat pahala, Ustaz, mana hadisnya yang oke untuk bacaan doa sudah berwudu, Ustaz? Jazakallahu khair atas keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sesuai dengan yang saya tahu ya, untuk lafaz yang terakhir tadi itu tidak ada di sana hadis yang sahih yang menunjukkan demikian. Iya, lafaz yang terakhir tadi kayak seperti lafaz kafaratul majelis ya tadi ya. Nah, Ustaz. Ini tidak ada dalilnya ya, atau dalil yang menunjukkan tentang lafaz ini adalah dalil yang tidak sahih. Jadi cuma sampai kepada apa lafaznya? Waj'alni minat tawwabin. Iya. Iya, Allahumma ja'alni Minat tawwabin. minat tawwabin. Iya, minat tawwabin. Sampai di situ aja. Ya, yang sebelum lafaz yang lafaznya hampir
sama dengan doa kafaratul majlis. Jadi itu yang saya tahu. Wallahu ta'ala alam, nanti bisa dicek lagi tentang kesahihan hadisnya. Yang jelas seorang muslim dan juga muslimah dalam ibadah dia, maka adalah dia memperhatikan tentang dalil. Ya, selama dia masih memiliki kemampuan untuk melihat, membandingkan, maka adalah dia memiliki perhatian dan berhati-hati dalam masalah ibadah ini. Kalau kita merasa bahwasanya kita adalah termasuk orang awam, maka kalau benar-benar awam silahkan dia taklid. Ya, dia melihat siapa di antara dai atau di antara ustadz yang ada di daerahnya mungkin yang menurut dia itu lebih lama belajar atau lebih kuat ilmunya, silahkan kita taklid kepada beliau. Ya, tidak masalah, karena ini termasuk sesuatu di luar kemampuan kita, maka kita boleh dalam keadaan demikian untuk taklid. Tapi ada sebagian permasalahan yang kita bisa melihat, bisa membandingkan, maka dalam keadaan demikian kita bisa memilih salah satu di antara pendapat tersebut, tentunya dengan alasannya. Kita lihat ternyata yang lebih kuat adalah yang ini, maka kita kuatkan pendapat tersebut. Dan tentunya kalau itu adalah masalah ijtihadiyah, yang kita iringi dengan penghormatan terhadap pendapat yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, syukron wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan, dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita malam hari ini Ustaz. Pada live interaktif kita, program live interaktif Jalan Lurus malam hari ini, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan Ustaz atas waktu, tenaga dan juga ilmu yang telah diberikan. Semoga Allah membalas kebaikan antum dengan hal yang jauh lebih baik lagi Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Baik, itu tadi pemirsa pertanyaan terakhir kita pada malam hari ini, dan usai sudah perjumpaan kita malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan wa barakallahu fikum bagi pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan dan menyimak live interaktif kita malam hari ini. Dan kembali kami buka kesempatan dengan sangat luas guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami pada syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di www.fatwatv.id dan di www.dewanfatwa.com. Barakallahu fikum, dan kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri sampai bertemu kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.